Sobat Info, siapa yang tidak tahu kredit pemilikan rumah atau yang sering disebut dengan KPR? Program cicilan yang memudahkan kepemilikan rumah saat ini menjadi hal wajib sekaligus impian para milenial. Namun ternyata produk KPR memiliki sejarah panjang dan berliku loh Sobat Info. Ide program KPR ternyata pertama kali digulirkan tahun 1962 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang pokok-pokok perumahan. Namun baru terrealisasi 14 tahun kemudian. Penyaluran KPR pertama terjadi di Semarang pada 10 Desember 1976. Saat itu, KPR disalurkan untuk 9 unit rumah di Semarang. Disusul kota Surabaya dengan 8 unit rumah pada tahun yang sama. Sehingga total KPR perdana yang berhasil direalisasikan Bank BTN pada tahun 1976 adalah 17 unit rumah dengan nilai kredit Rp38 juta. Program ini diinisiasi oleh PT Bank Tabungan Negara atau BTN, Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera, dan pelaku bisnis industri properti. Perlu diketahui, sejarah awal program kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi pertama kali dengan ditunjuknya Bank BTN oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. BTN mendapat mandat pemerintah dengan susah payah dan berliku. Bahkan, meski jelas-jelas ditugaskan pemerintah, masih ada pihak-pihak yang memaksakan pembentukan Bank Hipotek Perumahan atau BHP. Setelah debat panjang, usulan pembentukan bank baru kalah suara. Diputuskan menugaskan bank yang sudah ada, yakni BTN dengan menambahkan fungsi dan tugas hipotek perumahan. Hingga saat ini, PT Bank Tabungan Negara terus tunjukkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjadi bank penyalur KPR di Indonesia. Bank BTN telah membantu sekitar 5,6 juta keluarga Indonesia meraih mimpi memiliki rumah dengan total pembiayaan mencapai Rp470 triliun seiring dengan perayaan HUT KPR yang ke-47 tahun pada 10 Desember 2023. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa pengalaman panjang BTN dalam sektor perumahan menjadi kekuatan untuk terus mendukung sektor ini dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Nixon juga menyampaikan bahwa BTN memiliki peluang besar untuk berkembang lebih lanjut, dengan ambisi menjadi bank penyalur KPR terbaik di Asia Tenggara. BTN juga berkomitmen dalam program sejuta rumah, dengan lebih dari 90% portofolio kreditnya adalah kredit perumahan, menguasai 40% market share KPR nasional, dan bermitra dengan lebih dari 7.000 pengembang. Di sektor KPR subsidi, BTN mendominasi 83% market share, mendukung program perumahan rakyat. Untuk KPR non-subsidi, BTN menargetkan segmen menengah ke atas dan terus membuka sales center di berbagai lokasi. Ada 3 hal penting yang akan dilakukan dalam pengembangan KPR agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negeri ini. Pertama, transformasi digital di semua proses bisnis. Kedua, menjangkau para milenial. Dan ketiga, memperkuat KPR BTN sebagai tulang punggung pemerintah dalam pengadaan rumah untuk rakyat. Wah, bagaimana nih menurut Sobat Info terkait kiprah Bank BTN selama 47 tahun membiayai KPR perumahan rakyat? Semoga semakin banyak masyarakat yang terbantu dari program ini ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa saja yang ingin dibahas di BUMN Info. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.